Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. You, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Sama-sama katakan. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night,
You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Ayo nyatakan dengan iman. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan sepanjang hidupku kau, sepanjang hidupku, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, katakan kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati, katakan kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi kita katakan bersama-sama dengan iman doa kita. Katakan kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Saya undang Ibu Gembala.
Sepanjang hidupku, katakan. Sepanjang hidupku, nafas kami memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sorak-sorai yang dahsyat buat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan yang Kau beri kepada kami. Setiap tarikan nafas hidup kami adalah kebaikan-Mu Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, tak habis-habisnya kebaikannya. Oleh karena itu biarlah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, sebelum duduk katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebelum duduk lagi, boleh nggak maju mengisi yang bangku-bangku di depan? Supaya kita lebih intim satu dengan yang lain. Ayo, Bang Denny, Mbak Kris, ayo silakan ya. Enak rapet-rapet gitu ya, biar hangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Shalom, shalom. Lesu-lesu juga ya. Banyak bebankah? Shalom. Masih kurang. Shalom. Nah, gitu minimalnya, ya kan? Jangan terpengaruh dengan ruangan yang sedikit kosong. Ya. Kita bilang sedikit kosong. Nah, ini adalah menjadi PR kita semua. Ayo, ya kita bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin. Ya, di sore hari, di masa orang sudah selesai dengan segala tugas yang punya bisnis, toko dan sebagainya, mari tetap berikan waktu untuk Tuhan. Amin. Ya, sebab semua yang kita lakukan berasal dari Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti atas kita. Tetapi kenapa seringkali kita itu lupa-lupa ingat gitu ya. Sebab Tuhan selalu menuntun, memberi yang terbaik. Kata ayat firman Tuhan, tetapi engkau enggan. Ya. Jadi bulan ini Maret ya, tema kita di Pondok Gede ini adalah pertobatan. Ya, dan hari ini sore ini saya tambahin pertobatan awal dari pemulihan. Dari Pak Niko awal bulan ini bertema menyenangkan Tuhan. Jadi kita kolaborasi, kumpulkan jadi satu. Menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita yang bertobat, hasilnya kita dipulihkan dan kita menghasilkan buah-buah. Tidak ada amin. Nah itu dong ya. Yang mau katakan amin. Nah ayat yang lalu itu di Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Ya, yuk kita baca bersama-sama untuk ayat pertama kita. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi kamu enggan. Masih ingat ayat ini kita baca minggu pertama, ya pagi, siang, sore. Jadi
Anda beribadah di jam berapapun akan membaca ayat ini. Ya, semoga masih ingat dan kita merenungkan baik-baik. Kenapa enggan? Di minggu itu, minggu pertama, saya tambahkan beberapa hal mengapa orang enggan untuk bertobat. Padahal cuma suruh bertobat, tinggal diam. Diem aja. Nanti Tuhan akan berbuat segala sesuatu buat kita. Hasilnya apa? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, keselamatan inilah yang menjadi tujuan utama daripada setiap kita orang Kristen. Jangan mencari berkat, jangan mencari mujizat di dalam kekristenan, tetapi keselamatan yang dimanapun tidak pernah bisa menjanjikan keselamatan itu. Karena yang turun dari surga itulah pemilik surga. Yang sudah mengalami kondisi surga. Turun ke bumi, lahir Yesus Kristus menyelamatkan kita. Nah, jika kita ditantang, kamu tinggal diam aja dan percaya, tapi bertobat. Ya, lalu Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam segala perkara. Baik atau tidak baik keadaannya. Gitu aja tapi kamu enggan loh. Kamu enggak mau loh. Ya. Yang awal bulan kemarin saya katakan 4 jenis hati. Masih ingat? Taburan itu jatuh di yang pertama pinggir jalan, sama sekali enggak tumbuh. Di bawah angin atau di patok burung. Yang kedua adalah di tanah berbatu. Artinya hati kita masih banyak batu-batunya. Kekerasan, tidak bisa mengampuni dan sebagainya. Yang ketiga adalah hati kita sebagai tanah yang semak-semak. Ya, ada semak-semak, ada tanahnya, tapi ini tumbuh bersama-sama, lalu semak menghimpit dan akhirnya mati juga benih itu. Nah, hanya yang keempat adalah tanah yang subur dan baik. Disitulah benih itu tumbuh dengan baik, lalu menghasilkan buah. Dan saya garis bawahi saat itu, buahnya harus manis. Katakan amin. Berbuah tapi manis, tidak manis, mengkel, asem banget, bisa enggak dimakan orang? Enggak bisa, percuma. Ya, kita berbuah tapi tidak bisa dimakan buahnya. Apalagi buah apa tuh yang zaman Gajah Mada itu? Apa tuh? Si malakama. Dimakan mati enggak dimakan mati. Nah, ini membingungkan saudara. Ya, nah itu 4 hal yang menghalangi orang untuk mau melangkah bertobat dari hatinya sendiri. Lalu sore hari ini saya akan menambahkan beberapa hal. Kita baca dulu ayat juga yang menghambat kita, yang membuat orang ini tidak bertobat, lalu menjadi pengejek-pengejek Tuhan. Kalau diajak untuk percaya Tuhan, berbalik dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya, ngeledek saudara. Ayatnya itu sudah ada di bulan lalu, 2 Petrus 3, ayat 3 dan 4. Sebab beginilah firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 3 ini ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Dengan ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Kalau mau lengkap baca dari 1 sampai 9 ayatnya. Jadi orang meragukan, kecewa karena dari dulu, dari zaman nenek moyang. Tuhan itu bilang aku datang kembali, aku datang kembali. Tapi enggak muncul-muncul sampai hari ini. Saudara harus bersyukur Tuhan Yesus belum datang. Kalau sudah datang cepat, berapa banyak yang akan terselamatkan? Persentasenya sangat kecil, saudara.
Karena berapa banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam dosanya. Saudara setuju nggak? Ada nggak orang-orang Kristen yang masih hidup dalam dosanya? Banyak banget. Ya, selingkuh tetap, main judi tetap. Itu kan? Suruh bertobat diajak kelecehkan Tuhan. Aduh Tuhan nantilah. Nanti belakangan kalau udah nggak bisa apa-apa. Itu baru terima Tuhan. Nah itu terlambat sekali. Masalahnya tuh di keselamatan tadi saudara. Bukan masalah berkat, duit, kecantikan. Ya, bukan itu. Tapi masalah yang kekal yaitu keselamatan bagi kita setelah mati. Ini yang berbahaya. Nah, mari kita lihat lagi di beberapa ayat di sini. Yesaya 30 tadi, tapi ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Pelan-pelan kita baca satu-satu ya. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, kunya besar. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku besar. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Berikut. Yang berangkat ke Mesir tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun, untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faidah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faidah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Sudah 5 ya. Oke. Tolong balik lagi ke yang pertama. Jadi ini peringatan daripada Tuhan, celaka anak-anak pemberontak. Itu firman Tuhan. Ya. 1, kenapa orang-orang tidak mau, apa yang membuat orang-orang tidak mau bertobat? Karena dia melaksanakan rancangan yang bukan daripada Tuhan. Itu banyak anak-anak Tuhan nih, anak-anak Tuhan. Ya, melakukan sesuatu, putusan segala sesuatu, putusi sendiri aja. Tanpa rembuk sama Tuhan. Ya. Yang pertama itu, rancangan yang bukan daripadaku. Padahal rancangan Tuhan itu adalah rancangan apa? Damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tapi rancangannya sendiri. Jadi akhirnya ketabrak-tabrak, masuk got, ya, kena lubang dan sebagainya. Akhirnya nyalain Tuhan. Padahal awalnya dia tidak melakukan rancangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam segala perkara, saudara-saudara, tanya Tuhan. Ya, tentu jawabannya tidak audible di kuping kita. Tetapi kita pasti bisa merasakan apakah Tuhan menyetujui itu atau tidak. Damai sejahtera di hati kita, itu yang menjadi salah satu tanda bagaimana Tuhan menjawab kita. Ya. Nah, bertindak harus tanya kepada Tuhan tentang masa depan, tentang pekerjaan, apakah oke atau tidak, tentang perjodohan. Sekali lagi saya ingatkan, ini banyak anak-anak muda soalnya kalau sore ya. Pokoknya kalau jodoh itu tidak sepadan. Sepadan itu tidak cukup hanya sama Kristen. Selalu saya ulang ini. Kristen dan Kristen tidak cukup, saudara. Ya, dengarkan ya anak-anak muda ini. Jangan sampai salah. Jangan ngobrol sendiri. Tolong.
Hargai firman Tuhan. Ini sore ini penyakitnya anak muda ini ngomong sendiri nih. Berkali-kali saya terganggu. Kalau kita ngomong, dia ngomong juga. Mungkin membahas yang saya ngomong, tapi nanti ngebahasnya. Jangan sekarang. Ya. Jadi saya kali peringatan banyak kali anak-anak yang jatuh, anak muda. Di dalam pernikahan yang salah. Wah ini udah Kristen kok. Padahal Kristen itu tingkatannya beda-beda. Amin enggak? Ada Kristen yang baru kenal segini. Lalu kamu sudah segini. Sudah masuk dalam pelayanan, udah mengerti segala macam firman apa. Enggak cocok itu pun. Walaupun sama-sama Kristen. Nah, akhirnya dalam perjalanan hidup siapa ini yang menang? Yang sudah tinggi atau yang segini? Kalau yang segini yang lebih berkuasa, yang tinggi akan turun. Kalau yang tinggi yang menang, yang segini, yang pendek harus berlari, mengejar. Tapi seringkali dalam proses itu terjadi peperangan. Dalam tanda kutip, percekcokan. Kalau kuat, dua-dua berdasarkan pada firman, dia akan goal, sukses, menjadi yang baik keluarga. Tapi kalau enggak, bubar. Enggak cocok lagi. Loh dulu cocok kok, sekarang enggak cocok. Gampang sekali bilang enggak cocok lagi. Kita pisah aja. Itu yang terjadi sekarang ini. Tadi pagi Pak Kristianto menyampaikan hari-hari ini krisis 2025 tidak hanya ekonomi dan sebagainya, tapi yang terparah adalah krisis mental. Ternyata di seluruh dunia ini orang yang sudah kena sakit mental hari-hari ini 9,6% seluruh dunia. Penduduk dunia berapa ya? Ada yang tahu? Pak Hans mungkin? Berapa miliar? Pokoknya miliar ya. Nah itu 9,6-nya itu hampir 10%. Berarti miliar juga yang pada sakit mental. Sudah sakit. Nah di bawahnya lagi yang depresi. Depresi artinya tertekan jiwanya itu. Ya. Itu 6, berapa? 7 kalau nggak salah. 6,6% di seluruh dunia ini. Termasuk Indonesia tentunya. Ya. Oleh karena apa? Tekanan-tekanan hidup yang tidak sama dengan masa-masa yang lalu. Maka dari itu obatnya apa? Obatnya tidak ada lain, hanya bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, tentukan kelompok-kelompok yang baik untuk kita masuk. Kalau ada grup-grup WA yang enggak genah, yang ngajakin gini gitu, enggak bener, left aja. Mau dibilang kuno, mau dibilang kuper dan sebagainya, bodoh amat. Yang penting jiwa kita selamat. Dan Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Ya. Jadi itu rancangan-rancangan mesti minta sama Tuhan. Petunjuk Tuhan. Jangan buru-buru, ya. Yang kedua juga tadi ayatnya masuk dalam persekutuan yang bukan oleh dorongan Roh Kudus. Jadi terutama anak-anak muda, ibu-ibu muda punya persekutuan-persekutuan, grup-grup ya. Saya juga punya grup, geng saya. Tapi ini geng aman kan. Terutama beberapa dari pastoral sendiri. Boleh, kita memang harus punya grup-grup itu supaya kita nih jangan jadi orang cuman sendiri. Akhirnya ada masalah, ada apa sendirian. Ya kalau intim sama Tuhan masih lumayan. Tapi kalau enggak, kita itu bisa ada tempat untuk sharing, tapi tidak sembarang orang kita ajak untuk sharing. Ya makanya pilihlah persekutuan-persekutuan yang ada Roh Kudus di situ. Katakan amin. Hati-hati hari-hari ini. Ada yang bermuka manis, tetapi di balik itu gigit, saudara. Anak Tuhan, sama-sama anak Tuhan. Ya. Jadi pokoknya kalau walaupun itu grup anak Tuhan, bicaranya enggak benar, yang diposting-posting enggak benar, sudah tinggalin aja. Ya, jangan takut dibilang kuno dan sebagainya, enggak usah.
Kita cari grup-grup yang menyegarkan dengan firman, ya, dengan walaupun bukan firman tapi memotivasi hidup kita. Kalau satu sedang galau, ya, yang lain akan mengangkat, itu loh. Nah, itu yang membuat orang jadi susah untuk berbalik dari dosa-dosanya. Ya. Nah, persekutuan walaupun gereja sekalipun, ya, hari-hari ini engkau mesti waspada. Cari gereja yang juga membuat engkau ada damai sejahtera. Karena sekarang banyak sekali gereja, ribuan, buka, asal buka aja. Ya, memancing dari jemaat orang lain. Mengangkat hamba-hamba Tuhannya, asal langsung datang angkat jadi pelayan. Mau melayani Tuhan, langsung dikasih formulir. Anda datang hari pertama. Karena ada ex jemaat kita, ya, malah sudah melayani dulu. Lalu dia di tempat lain. Begitu, dia cerita ada 2 tempat yang dia sudah datangi, pindah di sana. Dia merasa enggak srek, ya karena datang sudah ditawarin langsung untuk mau melayani apa? Anaknya juga muda. Ayo kamu nanti minggu depan langsung di multimedia. Lah, modelnya begini, belum kenal, belum apa. Nah, sekarang kalau kita ada di dalam sebuah gereja yang seperti itu, bagaimana hasil daripada pelayanan gereja itu? Belum ditanya dari mana, belum ditanya apa pengalaman rohani dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu sebabnya di sini ini mungkin saya dianggap orang seperti agak galak, saudara. Ya, kita saringan untuk orang melayani, tidak sembarang-sembarang langsung. Audisi, harus dan sebagainya. Ada teguran-teguran. Supaya apa? Kita ini hidup dalam kekudusan Tuhan. Percuma kita melayani, tapi buahnya tadi itu hasilnya tidak manis. Lebih baik nggak usah, sekalian aja nggak usah. Karena percuma buah yang mengkel tidak bisa dinikmati orang, justru buat melempar sakit, ya, buat melempar sakit, saudara. Jangan menghasilkan kesakitan, jangan. Ya, ada gereja-gereja lagi juga yang seenaknya menikahkan orang. Dari yang sudah jelas-jelas tidak benar, ya, bekas bercerai dan bercerai, nikahin, yang penting lu bayar segini selesai. Nah, ini yang bahaya hari-hari ini. Bergereja engkau mesti harus tahu, rasakan ada enggak hadirat Tuhan di situ. Tadi pagi juga Pak Kristianto sentuh tentang transfigurasi Tuhan Yesus ketika dia turun itu di Gunung Tabor, ya, dia berubah bentuk. Nah, karena menyatu dengan Roh Kudus, ketika kita menyatu dengan Roh Kudus ada perubahan dalam hidup kita. Sampai dalam pribadi kita, daging kita ini berubah. Kelakuan kita berubah. Harus. Kalau enggak ada gunanya. Nol semuanya. Dimanapun kita berada, kita disorot orang sebagai anak Tuhan. Selalu kalau ada yang salah, orang Kristen ada kata-kata yang sinis. Orang Kristen kayak gitu. Tapi kalau orang agama lain kok enggak pernah ya? Ya enggak? Saya belum pernah dengar orang Buddha kok kayak gitu. Ya. Enggak tahu apa saya enggak dengar apa. Tapi kebanyakan orang Kristen kok kayak gitu. Berarti nama kekristenan ini identik dengan kebaikan, kebenaran, kekudusan. Seperti Kristusnya. Amin. Itu loh, kita dituntut seperti itu. Jangan sembarangan. Ya. Apa itu? Sinar kita ini sinar Kristus. Gak boleh sembarang-sembarang, asal-asal hidupnya. Minggu pelayanan luar biasa, tapi begitu di luar Senin sampai Sabtu, wah dahsyat, memaki orang dan sebagainya, berantem, minum.
Karena toleransi katanya kalau nggak ikut minum, dianggap kuper dan sebagainya. Nggak masalah, nggak problem. Engkau dibenci dunia, tapi dikasihi Tuhan. Amin. Gitu penting. Ya. Jangan asal-asalan, semua itu harus pilih. Sekarang benar-benar kenal akan firman Tuhan, kenal akan Tuhan kita. Nah, yang kedua ayat 2 tadi, tolong. Ayat kedua, yang berangkat ke Mesir tidak meminta keputusanku, ya Tuhan, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Mesir itu berbicara tentang kefasikan, tentang ketidakpercayaan kepada Tuhan. Jadi ada orang-orang ini, orang Israel pergi cari pertolongan ke Mesir, tapi tidak oleh suruhan Tuhan. Artinya kalau diterjemahkan sekarang, zaman now, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, minta tolong kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mohon-mohon, yang penting asal dapat pekerjaan, asal dapat mantu, asal dapat jabatan, nggak peduli dia itu apa latar belakangnya, sangat merugikan itu. Ya, jadi berlindung pada Firaun, si rajanya itu, raja Mesir, yang benar-benar dia tidak kenal akan Tuhan. Justru dia menjadi musuh daripada anak Tuhan, bangsa Israel. Itu ayatnya. Kita harus bawa itu ke sekarang ini. Ini yang membuat poin berikutnya, yaitu orang-orang yang tidak bisa bertobat, tidak bisa dikasih tahu karena dia berlindung di situ. Dia di bawah orang-orang kafir ini. Berani berkata, kamu salah, kamu korupsi, mana berani dia kerja di situ? Gimana? Tapi belajarlah dari Yusuf. Ya, ketika dia diajak berzina dengan istri Potifar, namanya siapa ya? Nggak ada yang tahu ya. Ibu Potifar aja, Nyonya Potifar. Itu menjebak dia, saudara. Kalau dia mau enak hidupnya, ya kan? Sudah tinggal di tempat yang layak, sangat layak, harta bergelimang. Tapi dia berani berkata tidak. Sampai akhirnya dia fitnah, masuk penjara. Tapi di penjara pun jadi berkat. Itulah anak Tuhan. Dimanapun di tempat yang seburuk apapun, engkau plus Yesus adalah sebuah kemenangan. Aminnya ragu-ragu. Percaya, tapi kau harus berani. Hidupmu harus benar-benar bersih. Kalau kamu bilang sama teman-teman, kamu jangan nyontek, misalnya ujian dan sebagainya, atau beli soal atau sebagainya, tapi dirinya sendiri juga sama. Tidak memberikan contoh teladan, ya percuma. Ya, itu sebabnya bertobatlah supaya engkau dipulihkan Tuhan. Nah, jangan asal cari duit lah, ya. Kalau untuk hidup aja, untuk jodoh, untuk jabatan, untuk rumah, engkau berkumpul dengan Tuhan, pasti Tuhan beri. Kalau memang itu sudah waktunya Tuhan. Tapi jangan maksain, aku udah kepala 3 Tuhan. Jadi siapa aja kita welcome. Nah ini bahaya. Mau kepala berapa aja sesuai dengan rancangan Tuhan tadi. Ya, jangan buru-buru. Zaman sekarang kepala 1 aja udah pada pacaran, nggak keruanan. Anak SMP, saya bingung juga. Ya, bahkan melakukan free sex. Itu sangat banyak. Mungkin kalau di Pondok Gede nggak ada, puji Tuhan. Ya kan? Di kota-kota besar, di tengah kota itu dilecehkan kalau tidak mau. Berani nggak kita mempertahankan iman kita sebagai orang Kristen?
Ya. Jadi jangan takut melakukan dosa itu karena hal-hal lain, tapi karena engkau Kristen. Takutlah melakukan yang tidak baik karena engkau anak Tuhan. Karena Tuhan pasti membela engkau. Ya, kita sebagai orang-orang tua, pedagang, apa semua kasih contoh yang baik di dalam kita berdagang, dalam kita bertransaksi. Jangan ada bohong supaya Tuhan memberkati kita. Ya. Itu dia, jangan pergi ke Mesir. Ingat, pegang, jangan pergi ke Mesir. Minta supaya Tuhan memberikan kita, ya, orang-orang yang oke di hadapan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar halal di hadapan Tuhan. Ya, kita pasti bisa dapat kalau kita mau berharap kepada Tuhan. Yang berikutnya ayat 3 sampai 5. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Jadi kalau terima sesuatu yang dari orang kafir yang tidak percaya Tuhan, itu nanti pada ujung-ujungnya kita akan dipermalukan. Ya, jelasnya misalnya udah ditolong banyak, ya kamu diangkat jadi manajer atau diambil sebagai istrinya. Tapi akhirnya nanti menerima satu hal yang memalukan. Ketika kita suruh berbuat yang jahat, berbuat yang tidak cocok dengan firman Tuhan, terus kita menolak, nggak bisa. Tapi kalau kita menerima, di situ kita dipermalukan. Yang dipermalukan tidak hanya Anda sendiri, tetapi nama Tuhan Yesus. Nah itu tanggung jawabnya besar kita sebagai anak Tuhan. Kita pegang nama Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan gara-gara kita. Naungan Mesir akan menodai kamu. Terusnya, sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan dan utusan-utusannya sudah sampai di Hanes, kota-kota yang keren itu saudara. Terusnya, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faidah kepada mereka. Jadi bangsa Yerusalem tadi tidak menjadi faidah di sana, tapi justru dipermalukan. Dan tidak dapat memberi pertolongan atau faidah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Sudah 5 itu? Ya, dapatnya malu, aib. Sangat mengerikan saudara. Ya, jadi banyak orang-orang itu hanya memandang keadaan yang enak sementara waktu. Tetapi kita meninggalkan yang kekal. Karena Tuhan menjanjikan kita tuh surga kok. Selain keselamatan nanti, keselamatan di bumi dan berkat melimpah. Semua apa saja yang kau kerjakan berhasil. Itu janjinya. Nah baca firman Tuhan supaya kita selalu ingat janji-janji Tuhan. Jangan salah langkah. Buru-buru kita minta ke Mesir. Memohon-mohon kepada orang luar daripada rancangan Tuhan. Itu tidak bisa. Sehingga akhirnya berkat itu tidak nyampe kepada kita. Nah, mari sore hari ini sekali lagi kita diingatkan bertobat dan tinggal diam supaya keselamatan tetap ada pada kita dan berkat Tuhan yang Tuhan siapkan itu menemani kita dalam hidup kita. Ya. Nah, ayat 18 dari tadi Yesaya. Sebab itu, perhatikan ini baik-baik. Kalau kita udah beres semuanya, Tuhan menanti-nantikan saatnya. Hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu.
Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau bilang amin, engkau akan mendapatkannya. Tapi menanti-nantikan Tuhan tidak gampang. Kadang-kali terlalu lama sampai kita nggak sabar. Kemarin Pak Andreas Eko bilang apa? Sabar dalam segala hal. Ya, pegang itu. Nanti Tuhan ini sudah mau taruhkan berkat itu, baru kurang 1 senti datang, kita sudah tidak sabar dan meninggalkan kesetiaan kita. Ya, Tuhan yang menanti-nanti supaya kita ini bertobat, berbalik kepada Dia sungguh-sungguh. Bersih, murnikan hatimu. Apapun yang engkau sudah tersandung, salah langkah, bisa aja. Karena kita ini manusia, masih nginjak bumi. Ada yang kakinya enggak nginjak. Kalau duduk bisa diangkat ya. Tapi kalau berdiri enggak bisa. Masih punya daging kita, bisa jatuh dalam kesalahan. Tetapi cepat berbalik, selesaikan, bersih sampai sebersih-bersihnya. Lalu di titik nol itu, Tuhan akan turunkan berkat-berkat baru. Amin. Sekali lagi saya ulang, di titik nol itu engkau akan ketemu Tuhan dan Tuhan bukakan hal-hal yang baru bagimu. Tapi harus yakin, bersih semuanya, nggak ada yang ketinggalan. Jangan buka-buka dosa baru. Ya, kita sudah minta ampun, minta maaf pada orang A, orang B, tetapi menipu lagi di sebelah sana, ya repot. Ya, total ya, sampai nol. Harap sama Tuhan. Pasti Tuhan datang menemui engkau. Transfigurasi terjadi, perubahan. Bentuk yang tadinya melarat jadi kaya, yang miskin diperkaya. Itu enggak cuma lagu, saudara. Tapi pertobatanmu ditunggu Tuhan. Mana ayatnya, jangan hilang dulu. Menanti-nantikan Tuhan. Karena Dia hendak menunjukkan kasih-Nya. Loh, Tuhan itu mempersiapkan kasih-Nya. Kalau kasih Tuhan itu komplit, saudara. Tidak hanya bicara tentang perut dan nasi. Ya, tapi anugerah, favor. Karena Tuhan adalah Allah yang adil. Di dunia tidak ada keadilan. Tapi yang punya keadilan hanya Tuhan. Makanya engkau akan jadi berbahagia kalau engkau menanti-nantikan Tuhan. Hargai kasih Allah. Tuhan ini nunggu kita untuk kasih berkat. Untuk kasih kasih-Nya. Tapi bersihkan dirimu dan berharap 100% kepada Tuhan. Jangan ke kiri ke kanan lagi. Beres. Yakin, percaya Tuhan pasti buka jalan. Segala masalah apapun. Ya, ditinggalin pacar. Ya. Bukan pacar, malah sudah di depan pintu sudah menyebar undangan, ada itu. Udah jadi bubar. Anak hamba Tuhan loh. Bubar. Tapi toh akhirnya dia menikah juga. Dan kehidupannya lebih berbahagia. Dan ketahuan ternyata si laki yang batal itu punya banyak utang. Dan dia banyak masalah dalam kehidupan keluarganya. Ya, suka mukul di dalam keluarganya, berantem dan sebagainya. Nah, itulah Tuhan. Yang tadi yang kita anggap, oh, Tuhan kejam. Kenapa ini aku udah berbunga-bunga. Bunganya sudah mekar. Tiba-tiba des. Bisa terjadi seperti itu. Ya, mungkin suami dan istri satu meninggalkan, mengecewakan. Sangat tidak manusiawi. Tetapi hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita dan memberikan kita jalan keluar. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan
Tuhan. Makanya itu selalu, saudara, nantikanlah Tuhan. Walaupun keadaanmu sekarang ini buruk. Ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, bahagia itu sudah di depan mata kita. Tinggal kita ambil aja. Ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu tabur di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Terus ada lagi. 24-nya ada. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap dan sudah ditampi dan diayak dan seterusnya. Artinya ini berkat melimpah Tuhan siapkan. Tanah kita ditaburi benih, tumbuh, Tuhan kasih hujan, bukan banjir. Hujan aja untuk menyuburkan tanahnya. Segera tumbuh, menghasilkan hasil dan dijual dan kita menjadi kaya dan berkelimpahan. Ingat Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk apa? Membinasakan, membunuh. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang, baca yuk, Yohanes 10 ayat 10. Daripada ragu-ragu. Pencuri datang, yuk sama-sama biar menjadi remah buat kita malam hari ini. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu adalah favor, anugerah, berkat Tuhan. Satu dengan yang lain tidak sama. Apa artinya anugerah? Artinya sesuatu yang di luar nalar kita. Yang sepertinya kita enggak bakal bisa menerima itu. Tetapi kok nyampe ke situ. Itulah yang disebut anugerah. Ya. Sekolah pas-pasan, lulus tuh tinggal 0,0 berapa bedanya untuk hampir tidak lulus. Itu anugerah. Terus setelah itu lulus dapat pekerjaan yang luar biasa. Yang sangat bagus. Padahal yang tes-tes bareng itu orang-orang yang cum laude. Itu yang disebut anugerah. Favor. Yang di luar nalar kita. Yang harusnya enggak nyampe ke kita. Nah itu yang kita nantikan. Melalui bertobat dan tinggal diam. Tuhan akan beri kau semua yang kau butuhkan. Tidak hanya yang dibutuhkan. Kembali ke ayat saya. Apa yang diinginkan hatimu. Tapi di atasnya senangkanlah Tuhan dulu. Ya. Satu ayat lagi. Mazmur 1. Ayat 1 sampai 3. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Setuju? Nah, yang paling bawah ini setuju banget. Tetapi atasnya tadi itu apa? Tidak berkumpul dengan para pencemooh. Itu Mazmur 91 juga berbicara seperti itu. Ya kan? Tidak tadi itu apa namanya, komunitasnya tuh tidak yang sembarangan, yang ecek-ecek, yang melecehkan Tuhan, ngomongannya nggak karuan, kesono kemari, tidak apa kudus mulutnya. Tapi ayat 2-nya bilang yang sukanya adalah apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Tidak hanya suka begitu, baca hebat kebut-kebutan nih,
Kayak ibu-ibu nih ya, siapa yang lebih dulu laporan, memang disuruh lapor. Udah selesai baca, masuk nggak yang dibaca? Merenungkannya siang dan malam. Itu yang penting, tidak bacanya doang. Amin. Renungkan apa nih yang kita tangkap dari firman hari ini. Menjadi rema dalam hidup kita. Dan lalu kita menghidupi itu dalam hidup kita. Dan tidak mungkin kita akan lakukan yang dosa-dosa lagi. Kalau kita melakukan firman Tuhan. Jadi masalahnya tidak hanya baca. Kalau baca ada yang bacanya 10 pasal saudara. Sehari. Waduh itu membebani doang saya pikir. Bagaimana kita mau merenungkan 10 pasal. Jadi gak kerja, gak masak, gak apa ya kan. Bapak-bapak mungkin di rumah terus merenungkan 10 pasal. Udah sampai malam itu. Besoknya begitu lagi. Ya kalau ada yang mau bolehlah supaya khatam. Berapa? Tapi yang penting berapa ayat pun menjadi rema dalam hidupmu. Engkau hidupi, lakukan. Dan itu menjadi berkat buat kita sendiri dan buat orang lain. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita malam ini. Mau bertobat? Yakin? Ya, hasilnya apa? Keselamatan dan berkat berlimpah-limpah. Anugerah daripada Tuhan. Cek dulu, sudahkah kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Yuk, mari. Tim pemuji, sucikan dan kuduskan hati ini. Minta sama Tuhan supaya kita disucikan. Ini tidak hanya lagu untuk perjamuan kudus. Ya. Setiap hari kita nyanyikan ini agar kita ingat kita perlu disucikan Tuhan setiap hari. Yuk bangkit berdiri, kita sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan hari ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kita nyanyikan lagi dari awal sembari minta Roh Kudus memeriksa setiap hati kita. Adakah yang harus dibereskan malam hari ini? Sungguh-sungguh minta Roh Kudus menyelesaikan segalanya. Untuk layak Menghadap hadirat-Mu. tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Ayo
menyembah Tuhan sekali lagi. Mari kita menyembah Tuhan. Undang Roh Kudus untuk setiap hal membereskan hidup kita. Biarlah kita hidup kudus, suci di hadapan Tuhan. Tidak ada kekotoran dalam hati kita. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Tuhan Roh Kudus turun atas setiap kami. Tidak ada kebohongan apapun dalam hidup kami lagi. Engkau periksa setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Buka hatimu, katakan yang sejujurnya kepada Tuhan. Buka hati lebar-lebar, kuasanya ada di sini. Pulihkan setiap hati kami Bapa. Kuduskan kami, kuduskan anak-anakmu Tuhan. Ya Bapa ya Rabba, ya Rabba ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba ya Rabba, ya Rabba ya Rabba. Saudara terus berdoa supaya Roh Kudus mengingatkan kepada kita kalau masih ada hal-hal yang tersembunyi di bawah sana. Masihkah ada batu-batu dalam hati kita? Ada sampah, semak-semak yang ada di sana. Adakah kebohongan-kebohongan? Adakah kita berharap kepada Mesir? Selesaikanlah hari ini supaya Roh Kudus mengangkat kita kudus, suci, dan apapun yang engkau lakukan berhasil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu. Engkau tidak melihat jumlah kami, tapi Engkau melihat setiap hati yang datang untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau. Transfigurasi terjadi, perubahan terjadi, dan berkat turun atas setiap kami. Kesehatan, pemulihan, apapun yang menjadi masalah kami dilakukan Tuhan. Pulih semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau bersyukur itu lebih dari terima kasih. Karena kita menerima tadi anugerahnya. Sesuatu yang sebetulnya tidak nyampe kepada kita. Tetapi Tuhan melakukannya buat kita. Oleh karenanya lebih cocok kita berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hati kita pulang dengan membawa syukur ya Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi saat ini, naikkan syukur kepada Tuhan
Dan biarlah hati kita penuh dengan damai dan sejahtera. Dan arahkan sekarang hati kepada Tuhan untuk membawa pulang berkat-Nya. Yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah anugerah-Nya di dalam setiap kehidupan kami. Dan terus kita ada di dalam keintiman dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali mendapati kita semua kudus dan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur atas ibadah sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.